berbicara tentang pemberantasan peredaran narkotika khusus di rutan kelas 2B. Saya tertarik dengan layanan rehabilitasi ya. Betul. Nah, yang warga binaan yang mengikuti layanan rehabilitasi itu ada berapa orang tuh Pak? Untuk tahap ini ada 20 orang. Itu sudah melalui proses screening dulu. Sekitar 80% masih di usia 18 sampai dengan 55 tahun. Artinya dia masih produktif lah untuk melakukan kegiatan aktivitas kerja dan sebagainya. Kira-kira Pak, menurut Bapak mereka-mereka yang mengikuti layanan rehabilitasi ini apakah mereka menggunakan narkotika di lapas atau sebelum masuk di bukan di lapas, di rutan, sebelum masuk di rutan atau gimana tuh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BNN, hari ini kita bertemu lagi di podcast BNN Kabupaten Donggala bersama saya Kasma Baharu, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Rusli Suryadi AMDIP SHMSI. Beliau adalah Kepala Rutan kelas 2B Kabupaten Donggala. Nah, selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Bu. Ya, luar biasa. Gimana nih kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Rusli, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang salah satu isu strategis di lembaga pemasyarakatan dan juga rutan, yaitu pemberantasan peredaran narkotika. Ya. Pak Rusli, udah berapa lama nih? Sekitar 3 bulan ya jalan. Donggala ya? Ya, tugas di Kabupaten Donggala, di Rutan Donggala. 3 bulan? Sekitar 3 bulan. Baru ya? Siap. Nah, sebelum itu tugasnya di mana Pak? Sebelumnya saya tugas di Rutan Kolaka. Terus di Jakarta juga, sebelumnya juga di Sragen, di Nusa Kambangan juga, dan di Cirebon, dan pertama penempatan di Purwakarta, di Lapas Purwakarta. Wah, luar biasa. Rupanya Sobat BNN Pak Rutan ini, Lapas ya? Lapas, Rutan ya? Rutan ini luar biasa tentu pengalamannya ya Pak ya. Kalau saya perhatikan ini dari dialek sepertinya bukan asli Sulawesi. Dari mana nih Pak? Ya, saya lahir di Jawa Barat, di Bogor ya. Saat ini saya tinggal di Kabupaten Purwakarta. Ya, jadi lahir besar di Bogor. Di Bogor, luar biasa. Di Jawa Barat lah. Itu. Iya. Berarti bertugas di sini meninggalkan keluarga besar di sana. Betul. Keluarga di Purwakarta. Ya, luar biasa. Ya, ini mungkin salah satu wujud dari profesionalisme sebagai pengabdian seorang abdi negara ya. Ya, bersedia untuk ditempatkan di wilayah NKRI. Nah, Pak Rusli, berbicara tentang pemberantasan peredaran narkotika khusus di rutan kelas 2B, mungkin ini merupakan salah satu prioritas utama Bapak ya? Iya, betul. Nah, dalam mewujudkan pelaksanaan ini itu hal apa saja yang sudah dilakukan Pak? Khusus untuk di Kabupaten Donggala? Di Rutan Donggala, khususnya kita upaya pencegahan. Siap. Termasuk ya penindakan-penindakan berupa secara rutin melaksanakan penggeledahan, sinergitas, melakukan kontrol bersama dengan APH, termasuk juga kita pencegahan semua potensi penyelundupan barang terlarang yang berpotensi masuk ke rutan. Itu jadi kita konsentrasi untuk pencegahan dan pemberantasan di dalam. Kemarin kalau nggak salah ada PKS ya antara BNN, penandatanganan PKS dengan BNN Donggala. Bisa dijelaskan Pak sedikit isinya biar Sobat BNN di luar bisa mengetahui. Ya, setelah melakukan komunikasi dengan Kepala BNN, kita sinergitas antara Rutan dan BNN Kabupaten Donggala, kita tuangkan dalam bentuk PKS atau perjanjian kerjasama yang isinya di situ sama-sama mengisi tupoksi kita, sama-sama mendukung tugas fungsi kita di dalam upaya pencegahan itu P4G. Intinya di situ tuh kita
komunikasi, tukar informasi, termasuk juga di situ ada rehabilitasi terhadap warga binaan dan upaya deteksi dini juga dengan rutan dengan BNNK ini. Dan kegiatan-kegiatan lain ya termasuk kegiatan penggeledahan gabungan dengan APH termasuk BNNK itu. Jadi itu untuk memperkuat tugas-tugas kita, mendukung tugas-tugas kita di Rutan Donggala dan juga sangat dibantu oleh BNNK juga. Begitu. Ya, baik. Pak, saya tertarik dengan layanan rehabilitasi ya. Betul. Nah, yang warga binaan yang mengikuti layanan rehabilitasi itu ada berapa orang tuh Pak? Untuk tahap ini ada 20 orang. Itu sudah melalui proses screening dulu. Ya. Screening dulu. Jadi awalnya kita lakukan screening terhadap 50 orang warga binaan itu. Dari 50 orang itu didapatkan 20 orang. Ada berdasarkan juga hasil asesmen dari konselor itu, dari konselor kerjasama dengan BNNK, ada sekitar 20 orang yang dengan kategori ringan gitu, sehingga dia membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk rehabilitasi itu. Gitu. Jadi ini yang kemarin juga sekaligus penandatangan kerjasama dengan Kepala BNNK Kabupaten Donggala sekaligus pembukaan rehabilitasi itu. Gitu. Sekaligus ya kemarin di rangkaian. Sekaligus ya kemarin. Mengenai jumlah warga binaan yang ada di lapas itu kira-kira berapa orang tuh Pak? Nah sekarang itu untuk jumlah warga binaan tahanan dan narapidana itu ada sekitar 477 orang, dan untuk jumlah narapidana sekitar 312 orang gitu. 312 orang itu yang kemarin kita screening di tahap awal itu ada sekitar 50 orang. Nah, dari situ kita ambil 20 berdasarkan hasil konselor itu tadi. Hasil asesmen itu dari konselor itu ada 20 orang. Nah, ini menjadi pilot project pertama dan untuk selanjutnya bisa sebagai bahan pedoman dan evaluasi ke depannya untuk peningkatan lagi kegiatan rehabilitasi ini gitu. Untuk 20 orang itu rentan usia berapa tahun tuh Pak? Rata-rata masih di usia produktif ya, di situ masih usia produktif. Adapun data berdasarkan data yang ada itu ada sekitar 80% masih di usia 18 sampai dengan 55 tahun. Artinya dia masih produktif lah untuk melakukan kegiatan aktivitas kerja dan sebagainya. Yang memasuki lanjut usia itu ada sekitar 20%-an. Dari usia 56 sampai dengan 65 itu udah kategori pralansia dan lansia itu ada sekitar 20%-an itu. Jadi ini satu bentuk perhatian juga bagi kita, ada 80% ini 80% yang harus kita pembinaan mungkin ya Pak, berdayakan gitu, berdayakan untuk mereka kedepannya itu lebih baik lagi, lebih produktif lagi. Sedangkan yang 20% itu pun tetap kita perhatikan khusus karena memang kan kalau udah lansia ada usia rentan itu, gitu, jadi masuk kelompok rentan itu, gitu. Jadi memang kita tetap perhatikan juga itu. Kemudian ini Pak Rusli, mungkin di luar sana ada beberapa sobat BNN yang mungkin belum tahu apa sih perbedaan dari rutan dan lapas nih Pak? Kalau rutan itu adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pelayanan tahanan. Nah, sedangkan tahanan itu adalah tersangka dan terdakwa yang sedang dalam proses peradilan itu. Jadi itu untuk rutan itu. Jadi fungsinya itu untuk fungsi pelayanan tahanan. Tetapi kalau lapas itu tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan. Nah, pembinaan ini adalah untuk narapidana. Gitu. Untuk narapidana fungsi pembinaan itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup
kepribadian maupun kemandiriannya gitu. Seperti itu. Nah, dari situ kami di rutan ini selain melaksanakan fungsi pelayanan juga fungsi pembinaan di situ tentu berorientasi kepada perintah yang disampaikan oleh pimpinan termasuk dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada 13 program akselerasi itu. Di antaranya adalah pemberantasan narkoba, pemberantasan handphone di dalam rutan gitu. Dan termasuk pemberdayaan warga binaan supaya bisa berkontribusi untuk kegiatan ketahanan pangan itu. Itu. Dan makanya dari rutan Donggala pun ikut juga berkontribusi memajukan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Donggala, khususnya di rutan Donggala itu. Baik, Pak Rusli, mungkin bincang-bincang kita kali ini luar biasa ya. Tadi saya menggarisbawahi tentang usia produktif yang saat ini mengikuti layanan rehabilitasi. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak mereka-mereka yang mengikuti layanan rehabilitasi ini apakah mereka menggunakan narkotika di lapas atau sebelum masuk di bukan di lapas, di rutan, sebelum masuk di rutan atau gimana tuh Pak? Berdasarkan hasil asesmen itu kebanyakan kan ada tingkat ketergantungan ya, kata adiksi itu dinilai berapa tingkat atau risiko ketergantungan dia berdasarkan pengalaman dia menggunakan narkoba tentunya waktu di luar gitu. Di luar sebelum masuk itu. Makanya kami sadari juga keberhasilan rehabilitasi ini itu tidak terlepas daripada kondisi keamanan dan ketertiban di dalam itu. Jadi kalau di dalam rutan itu zero narkoba, bersih dari narkoba, tentu program rehabilitasi ini akan terdukung gitu, akan semakin kuat gitu. Makanya konsentrasi kita selain dari pemulihan melalui rehabilitasi, juga pencegahan. Jangan sampai ada narkoba, barang-barang terlarang lainnya masuk ke dalam rutan itu. Gitu. Dari berbagai macam potensi penyelundupan itu, ya ada banyak lah celah-celah itu. Seperti yang disampaikan di edaran Direktorat Jenderal itu, ada paling tidak ada 9 jalur penyelundupan itu. Itulah yang kita berusaha tutup. Entah itu mulai dari besukan, gitu, mulai dari asimilasi misalnya, dari kegiatan dari luar ke dalam, termasuk dari lemparan itu, dan termasuk dari kegiatan-kegiatan yang berinteraksi dengan di luar, gitu. Dari Bama, dari masuknya barang kantin, semuanya itu kita antisipasi. Jangan sampai ada celah itu barang itu masuk. Gitu. Jadi dari 9 jalur itu udah kita petakan gitu. Jangan sampai ini masuk, karena kalau sebagus apapun rehabilitasi, kalau ada barang terlarang di dalam itu orang kecenderungan akan mengulangi lagi gitu. Makanya itu kita komitmen betul bersama jajaran. Tempat itu zero narkoba betul gitu. Luar biasa ya. Seperti itu, Baik, Pak Rusli, mungkin bincang-bincang kita hari ini cukup sekian. Untuk Sobat BNN dimanapun berada, untuk pencegahan maupun pemberantasan narkotika ini bukan hanya PR kita dari BNN maupun dari rutan, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Ini merupakan tanggung jawab kita semua agar kita bisa mewujudkan Donggala bersih dari narkoba dan juga bisa mewujudkan Indonesia bersinar tahun 2045. Baik, Pak Rusli, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Sukses selalu dan selamat melanjutkan tugasnya. Dan Sobat BNN, saya Kasma Baharu pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.